Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Safari. Pada sesi pertama ini kita akan membahas bagaimana penyusunan SPT PPh orang pribadi menggunakan formulir 1770SS dan formulir 1770S. Sebelum kita masuk ke dalam pengisian formulir 1770SS dan formulir 1770S, alangkah lebih baiknya kita mereview sedikit tentang bagaimana cara menghitung PPh wajib pajak orang pribadi. Untuk menghitung pajak penghasilan terutang orang pribadi, yaitu penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Lalu berapa tarif pajak pasal 17 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008? Lapisan pertama yaitu 5% untuk penghasilan sampai dengan 50 juta rupiah. 15% untuk penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta rupiah. 25% untuk penghasilan 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Dan lapisan terakhir yaitu 30% untuk penghasilan di atas 500 juta rupiah. Lalu berapa PTKP untuk wajib pajak orang pribadi? Yaitu sebesar 54 juta rupiah. Sedangkan penghasilan tidak kena pajak bagi wajib pajak yang kawin mendapatkan tambahan sebesar 450 juta rupiah. Kemudian untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami, maka mendapatkan PTKP sebesar 54 juta rupiah. Lalu ada tambahan penghasilan tidak kena pajak untuk tanggungan sebesar 4.500.000 rupiah maksimal 3 orang. Siapa yang boleh menjadi tanggungan? Yang pertama yaitu setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda yang berada dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat. Dan status PTKP ditentukan oleh keadaan di awal tahun. Lalu, form mana yang harus kita gunakan untuk memenuhi hak dan kewajiban kita? Formulir yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi ada 3. Yang pertama, formulir 1770 khusus bagi wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari usaha ataupun pekerjaan bebas. Kata kuncinya apabila orang pribadi tersebut menjalankan usaha ataupun pekerjaan bebas, maka dia wajib menggunakan formulir 1770. Kemudian, formulir 1770S diisi oleh orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan dari satu pemberi kerja atau lebih, dan atau penghasilan lainnya yang bukan dari usaha atau pekerjaan bebas. Jadi, formulir 1770S ini diisi oleh orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja atau lebih, dan atau memiliki sumber penghasilan lainnya kecuali penghasilan yang sumbernya dari kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas. Kemudian formulir 1770 sangat sederhana. Diisi oleh orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan hanya dari satu pemberi kerja yang jumlah penghasilan bruto setahun tidak melebihi 60 juta. Jadi apabila kita sebagai wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan atau sumber penghasilan dari satu pemberi kerja, dan apabila disetahunkan peredaran bruto kita tidak melebihi 60 juta, maka kita cukup menggunakan formulir 1770 SS. Baik, kita langsung masuk ke kasus formulir 1770 SS. Di sini ada contoh kasus
untuk pengisian formulir 1770 SS. Apabila kita mendapatkan case seperti ini, alangkah lebih baiknya kita menganalisa kasus ini apakah dia tergolong untuk menggunakan formulir 1770 SS atau menggunakan formulir 1770S ataukah menggunakan formulir 1770. Oke, kita lihat. Putra Al-Ghazali adalah staf keuangan di PT Mulia Sentosa. Data mengenai diri Putra Al-Ghazali, penghasilan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan diuraikan sebagai berikut. Nah, itu patut kita garis bawahi. Putra Al-Ghazali adalah staf keuangan di PT Mulia Sentosa. Berarti si Putra Al-Ghazali ini memiliki sumber penghasilan dari satu pemberi kerja. Kemudian data diri wajib pajak yaitu nama, NPWP, alamat, dan nomor telepon. Yang harus kita garis bawahi dari data diri wajib pajak yaitu NPWP. Mengapa kita garis bawahi? Karena setiap wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP, maka dia berhak untuk mendapatkan yang namanya bukti potong. Loh, mengapa demikian? Karena setiap wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP, maka dia berkewajiban untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Kemudian yang kedua, ada sumber penghasilan yaitu bukti potong terlampir. Nah, ini pasti mendapatkan formulir 1721A1 karena Putra Al-Ghazali ini bekerja di perusahaan swasta. Lain halnya apabila Putra Al-Ghazali ini merupakan pegawai negeri sipil, ya. Pasti dia akan mendapatkan formulir 1721A2. Kemudian di harta dan kewajiban. Memiliki sepeda motor di tahun 2014 sebesar 15 juta, memiliki HP dibeli tahun 2016 senilai 8 juta, uang tunai per 31 Desember 2019 17 juta. Sehingga total harta yang dimiliki oleh Putra Al-Ghazali yaitu 40 juta rupiah. Lalu di situ dijelaskan ada hutang bank. Tahun 2013 sebesar 65 juta rupiah. Jadi Putra Al-Ghazali ini memiliki hutang sebesar 65 juta rupiah, kemudian telah diangsur sebesar 50 juta rupiah. Maka sisa hutang per 31 Desember 2019 yaitu 15 juta rupiah. Angka 15 juta rupiah inilah yang akan kita inputkan di dalam pengisian SPT-nya si Putra Al-Ghazali. Adapun keterangan lain-lain di situ, Putra Al-Ghazali belum menikah. Nah, ini untuk menentukan berapa PTKP si Al-Ghazali. Al-Ghazali belum menikah dan mempunyai tanggungan 2 adik kandung. Yang pertama kelas 3 SMA dan yang kedua kelas 1 SMP. Apakah adik kandung ini boleh menjadi tanggungan? Apabila kita melihat atau mereview ke teori sebelumnya, maka adik kandung tidak boleh menjadi tanggungan si Putra Al-Ghazali. Lalu kita diminta untuk membuat SPT 1770 SS untuk tahun pajak 2019. Baik, inilah bentuk formulir 1721A1 dan hal yang paling penting kita lihat adalah identitas penerima penghasilan yang dipotong. Mengapa? Karena identitas inilah yang akan kita pindahkan untuk mengisi formulir 1770 SS. Yang pertama yaitu NPWP, kemudian nama, dan yang ketiga adalah status PTKP. Ya, status PTKP si Putra Al-Ghazali. Nah, pada saat mengisi form 1770 SS, yang pertama kali kita isi adalah tahun pajak.
tahun pajak itu pertama kali harus kita isi. Kemudian, nomor pokok wajib pajak Putra Al-Ghazali. Dan kita isi identitas nama wajib pajak yaitu Putra Al-Ghazali, karena yang ingin melaporkan SPT adalah si Putra Al-Ghazali tersebut. Kemudian di B, rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Ini adalah bagian B dari formulir 1721A1. Untuk bagian A adalah tentang identitas wajib pajak, kemudian di kolom B merupakan rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Nah, dari formulir 1721A1 bagian B ini, yang harus kita headline yaitu adalah jumlah penghasilan bruto. Karena penghasilan bruto ini yang akan kita pindahkan ke formulir 1770 SS. Kemudian jumlah pengurangan sebesar 4.175.000. Lalu penghasilan tidak kena pajak 54 juta karena statusnya Putra Al-Ghazali adalah tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, maka ini adalah PTKP wajib pajak orang pribadi tersebut ya, 54 juta rupiah. Kemudian PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh perusahaan selama 1 tahun yaitu Rp16.250. Bagian-bagian yang saya highlight ini yang akan kita pindahkan ke dalam formulir 1770 sangat sederhana. Nah, ini adalah bentuk dari formulir 1770 SS bagian A, yaitu merupakan pajak penghasilan. Yang mana penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan sebesar Rp58.500.000. Kemudian pengurangan diisi jumlah pengurang dari formulir 1721A1 angka 11 atau 1721A2 angka 14 sebesar Rp4.175.000. Lalu penghasilan tidak kena pajak Putra Al-Ghazali yaitu TK 0 sebesar Rp54 juta. Lalu berapa penghasilan kena pajak Putra Al-Ghazali? Rp325.000. Dan untuk menghitung pajak penghasilan terutang, maka kita ingat untuk menghitung PPh terutang wajib pajak orang pribadi yaitu penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Berhubung Putra Al-Ghazali ini penghasilannya masih di lapis pertama, ya, yang mana penghasilannya 0 sampai dengan 50 juta, maka dikenakan tarif 5%, sehingga ketemu pajak terutangnya 16.250. Sedangkan yang nomor 6, pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain. Nah, ini yang telah dipotong oleh si PT tempat Putra Al-Ghazali bekerja tadi, yaitu sebesar Rp16.250. Sehingga pada akhir tahun, SPT Putra Al-Ghazali yaitu nihil. Nah, kemudian kita fokus di harta dan kewajiban. Karena SPT itu pada dasarnya mengandung 3 hal yang paling pokok. Yang pertama, penghasilan. Yang kedua, harta. Dan yang ketiga adalah mencerminkan kewajiban wajib pajak tersebut. Di sini apabila kita lihat, harta yang dimiliki oleh Putra Al-Ghazali per 31 Desember ya, sebesar Rp40 juta. Sedangkan
Sisa hutang per 31 Desember 2019 sebesar 15 juta rupiah. Maka kita inputkan di formulir 1770 SS, yaitu di bagian C, daftar harta dan kewajiban, yang mana jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak sebesar 40 juta, kemudian jumlah keseluruhan kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak yaitu 15 juta rupiah. Ingat, paling akhir kita melaporkan SPT wajib pajak orang pribadi yaitu tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Jangan lupa setiap SPT itu ditandatangan dan dicap. Oke, demikianlah untuk praktek penyusunan SPT 1770. Sangat sederhana. Kita akan lanjut untuk bagaimana menyusun formulir 1770 sederhana. Kita lanjutkan kasus PPh orang pribadi yang menggunakan formulir 1770S. Muhammad Zain bekerja di PT Keluarga AH sebagai manajer produksi dan memiliki seorang istri. Pada bulan Desember tahun 2018, lahir anak kandung pertama bernama Azkia Altafonisa. Kita garis bawahi Muhammad Zain bekerja di PT Keluarga AH, berarti bekerja dari satu pemberi kerja. Kemudian, berikut ini adalah informasi yang diperoleh terkait dengan data diri keluarga Muhammad Zain. Baik, dari data tersebut, dari biodata ini kita isikan ke dalam formulir 1770S. Oke, nama wajib pajak Muhammad Zain, NPWP, jenis usaha atau pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Kasablanka nomor 1AB Yogyakarta, klasifikasi lapangan usaha 96304, nomor telepon, tahun pajak yang akan kita perhitungkan yaitu tahun 2019, tempat terdaftarnya yaitu di Yogyakarta, tanggal dibuatnya SPT yaitu 29 Maret 2020, nama yang berhak menandatangani SPT adalah Muhammad Zain, dan NPWP yang menandatangani adalah NPWP si Muhammad Zain. Oke, baik teman-teman. Untuk mengisi formulir SPT, kita menyarankan memulai dari bagian atau lampiran paling belakang, yaitu 1770S lampiran 2. Setiap kita mengisi SPT, pastikan kita isi terlebih dahulu tahun pajak. Kemudian, isi identitas si wajib pajak, mulai dari NPWP sampai dengan nama si wajib pajak. Kemudian, di 1770S lampiran 2 ada bagian A, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Ternyata Muhammad Zain mempunyai simpanan koperasi jalan bersama di tahun 2014 sebesar 10 juta. Di tahun 2019 bulan Juli memperoleh bunga simpanan koperasi sebesar 500.000. Nah, yang ini merupakan objek PPh pasal 4 ayat 2. Kita lihat di bukti potong. Muhammad Zain menerima bunga simpanan koperasi yaitu sebesar 500.000. Kemudian PPh yang dipotong yaitu sebesar Rp50.000. Dari bukti potong ini kita pindahkan di bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final di nomor 10 yaitu sebesar Rp500.000 untuk DPP-nya atau penghasilan bruto. Kemudian PPh terutangnya yaitu sebesar Rp50.000.
Kemudian di bagian B, ada harta pada akhir tahun. Kita kembali lagi ke soal. Apa saja harta yang dimiliki oleh Muhammad Zain? Daftar harta yang dimiliki oleh Muhammad Zain yaitu rumah di Jalan Kasablanka, nomor 1 AB Yogyakarta, yang diperoleh tahun 2007 dengan harga beli 195 juta rupiah. Maka atas harta rumah ini kita input ke formulir 1770 lampiran 2 bagian B, yaitu jenis hartanya adalah rumah, tahun perolehannya 2007, harga perolehannya 195 juta rupiah, keterangan Jalan Kasablanka nomor 1 AB Yogyakarta. Kemudian untuk kode hartanya yaitu kode harta tanah. Kemudian, apakah selain rumah, Zain memiliki harta lain? Ternyata di tahun 2014 melakukan penyertaan modal ke CV keluarga RSN sebesar 15 juta rupiah. Di tahun 2014 melakukan penyertaan modal ke CV keluarga RSN sebesar 15 juta rupiah. Maka atas penyertaan modal ini kita inputkan ke dalam formulir 1770 lampiran 2 bagian B, jenis hartanya yaitu penyertaan modal ke CV, tahun perolehannya yaitu 2019, harga perolehannya 15 juta rupiah, keterangannya adalah CV keluarga RSN. Lalu berapa kode hartanya? Kode harta untuk penyertaan modal ke CV yaitu 038. Selanjutnya, Muhammad Zain mempunyai simpanan koperasi Jalan Bersama di tahun 2014 sebesar 10 juta rupiah. Maka kita inputkan ke dalam formulir 1770 S lampiran 2 dengan jenis harta yaitu simpanan koperasi. Adapun tahun perolehannya 2014. Harga perolehan 10 juta rupiah, dan untuk keterangannya koperasi Jalan Bersama. Adapun kode harta untuk simpanan koperasi ini adalah 039. Maka total harga perolehan harta pada akhir tahun Muhammad Zain yaitu sebesar 220 juta rupiah. Lalu kita beralih ke bagian C. Masih di formulir 1770 S lampiran 2 bagian C, yaitu ada kewajiban utang pada akhir tahun. Nah, di sini ada kewajiban. Muhammad Zain memiliki pinjaman kepada PT Finance Corp yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 34 Yogyakarta tahun 2010 sebesar 150 juta rupiah, dan jangka waktu pengembalian adalah selama 10 tahun dengan sisa pinjaman pada tahun 2019 sebesar 15 juta rupiah. Berarti Muhammad Zain memiliki hutang per 31 Desember 2019 sebesar 15 juta rupiah. Maka kita inputkan di formulir 1770 S lampiran 2 bagian C, yaitu nama pemberi pinjaman PT Finance Corp, alamat pemberi pinjaman yaitu Jalan Sultan Hasanuddin nomor 34 Yogyakarta, tahun pinjaman yaitu tahun 2010. Jumlah di sini merupakan sisa hutang per 31 Desember
2019 yaitu 15 juta rupiah. Maka total kewajiban atau utang Muhammad Zain pada akhir tahun 2019 yaitu 15 juta rupiah. Untuk bagian D, yaitu daftar susunan anggota keluarga. Data keluarga Muhammad Zain yaitu Lisa Berti sebagai istri bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan Azkia Altafun Nisa yang merupakan anak kandung, sedangkan Muhammad Zain menanggung adik kandungnya yaitu Mutiara Citra. Nah, yang kita infokan di sini adalah nama-nama yang merupakan atau yang menjadi tanggungan si Muhammad Zain. Yang pertama yaitu Lisa Berti. Jangan lupa diisi nomor induk keluarga, hubungan keluarga yaitu adalah istri, pekerjaan, ibu rumah tangga. Azkia Altafunisa, NIK, hubungan keluarga anak kandung, belum memiliki pekerjaan. Oke, kita sudah selesai untuk mengisi formulir 1770S lampiran 2. Kemudian kita beralih ke formulir 1770S lampiran 1. Di bagian A yaitu merupakan penghasilan neto dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Apakah Muhammad Zain memiliki penghasilan neto dalam negeri lainnya? Kita cek di bukti potong. Ternyata Muhammad Zain memiliki PPh pasal 23, yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Dengan jumlah penghasilan bruto 10 juta, adapun PPh yang dipotong yaitu sebesar Rp200.000. Maka nominal ini kita pindahkan ke formulir 1770S lampiran 1, yaitu berkaitan dengan sewa. Berapa jumlah penghasilannya? Yaitu 10 juta rupiah. Kemudian total bagian A, total dari penghasilan itu dalam negeri lainnya yaitu 10 juta rupiah. Adapun penghasilan yang tidak termasuk objek pajak bagian B di formulir 1770 lampiran 1, kita lihat dari soal, apakah si Muhammad Zain menerima bantuan, warisan, bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham, klaim asuransi, beasiswa, atau penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Ya. Jadi bagian B ini merupakan PPh pasal 4 ayat 3 yang bukan merupakan objek pajak. Oke, kita lihat dari soal. Di tahun 2014, Muhammad Zain melakukan penyertaan modal ke CV keluarga RSN sebesar 15 juta rupiah. Kemudian, di tahun 2019, menerima laba dari penyertaan CV. Nah, ini merupakan objek PPh pasal 4 ayat 3, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Maka, angka 5 juta rupiah ini kita inputkan ke formulir 1770S lampiran 1 bagian B nomor 3. Maka jumlah bagian B sebesar Rp5.200.000. Selanjutnya di bagian C ada daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, kita tahu Muhammad Zain ini memiliki penghasilan sewa. Ya, penghasilan sewa yang dikenakan PPh pasal 23 dari PT Mulia Sejati. Maka
di formulir 1770S lampiran 1 bagian C, nama pemotong atau pemungut pajak yaitu PT Mulia Sejati. Kita masukkan NPWP pemotong, dalam hal ini adalah NPWP PT Mulia Sejati. Kemudian kita inputkan nomor bukti potong. Selanjutnya kita input tanggal pemotongan, jenis pajak PPh yang dipotong yaitu PPh pasal 23, kemudian jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Jumlah PPh yang dipotong atau dipungut yaitu sebesar Rp200.000. Oke. Selanjutnya, kita tahu bahwasanya Muhammad Zain ini bekerja di PT Keluarga AHA. Ya. Otomatis Muhammad Zain mendapatkan bukti potong formulir 1721A1 dari PT Keluarga AHA. Oke, kita lihat ke bukti potong. Nah, di sini kita lihat nama pemotong yaitu PT Keluarga AHA, identitas penerima penghasilan yaitu Muhammad Zain dengan status kawin tanggungan 1, jabatan manajer produksi. Dengan nama pemotong atau pemungut pajak yaitu PT Keluarga AHA, kita inputkan NPWP, kita inputkan nomor bukti potong formulir 1721A1, kemudian tanggal pemotongan, jenis pajak yaitu terkait dengan PPh pasal 21. Berapa jumlah PPh yang dipotong dipungut yaitu sebesar Rp9.416.923. Ini sudah sesuai dengan angka yang tertera di bukti potong ya. Bukti potong formulir 1721A1 yang diterima oleh Muhammad Zain. Sebelum kita masuk ke formulir 1770S Induk, jangan lupa untuk selalu mengisi tahun pajak. Tahun pajak, kemudian identitas wajib pajak. Ini wajib diisi. Oke. Setelah kita rasa sudah terisi semuanya, sudah kita lengkapi, maka kita beralih ke formulir 1770S Induk. Langkah yang pertama adalah kita isi dulu tahun pajak, yaitu tahun pajak 2019. Kita isi semua identitas yang berkaitan dengan si wajib pajak. Oke. Pekerjaannya yaitu sebagai karyawan swasta dengan klasifikasi lapangan usaha 96304. Nomor teleponnya kita input. Oke, kemudian status kewajiban perpajakan ya. Status kewajibannya yaitu sebagai kepala keluarga. Nah, kemudian penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap formulir 1721A1 dan atau 1721A2 angka 14 yang dilampirkan. Oke, kita cek di bukti potong formulir 1721A1 angka 14. Nah, maka angka 159.112.823 ini yang akan kita inputkan ke dalam formulir 1770S Induk di
bagian A penghasilan neto angka 1. Kita inputkan 159.112.823 rupiah. Selanjutnya, penghasilan neto dalam negeri lainnya diisi sesuai dengan formulir 1770 S1 jumlah bagian A. Maka kita lihat di formulir 1770 S lampiran 1 jumlah bagian A. Nah, maka angka inilah yang kita inputkan ke form 1770 S induk bagian A angka 2 ya, sebesar 10 juta rupiah. Apakah Muhammad Zain memiliki penghasilan neto luar negeri? Berdasarkan soal, Zain tidak memiliki penghasilan neto luar negeri. Kemudian kita jumlahkan berapa penghasilan neto Muhammad Zain. Oke, kita lihat sebesar 169.112.823 rupiah. Selama tahun berjalan, Zain tidak memberikan zakat ataupun sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, maka kita isi 0. Sehingga jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib totalnya yaitu 169.112.823 rupiah. Penghasilan tidak kena pajak Muhammad Zain yaitu K1, status menikah dan memiliki tanggungan 1. Berapa PTKP-nya? Yaitu sebesar 63 juta rupiah. Sehingga kita mendapatkan penghasilan kena pajaknya yaitu jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak. Nah, sehingga kita mendapatkan angka sebesar 106.112.823 rupiah. Inilah yang merupakan penghasilan kena pajak. Sehingga untuk menentukan PPh terutangnya yaitu tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikali dengan angka 8 atau tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikali penghasilan kena pajak. Berapa? Yaitu 10.916.800 rupiah. Kemudian pengembalian pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan tidak ada, sehingga jumlah bagian C yaitu 10.916.800 rupiah. Kita beralih ke bagian D yaitu kredit pajak. Di angka 12, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri dan atau terutang di luar negeri. Maka ini diisi dari formulir 1770 S lampiran 1 jumlah bagian C kolom 7. Baik, kita buka di formulir 1770 S lampiran 1 bagian C kolom 7. Oke. Di sini formulir 1770 S lampiran 1 bagian C kolom 7. Maka jumlah bagian C ini yaitu sebesar 9.616.923 rupiah. Angka ini kita inputkan ke 1770 S induk bagian D angka 12.
Lalu, berapa PPh yang harus dibayar atau PPh yang lebih dipotong? Nah, angka ini kita dapatkan dari pengurangan jumlah PPh terutang dikurangkan dengan kredit pajak yang telah dibayarkan, ya, atau yang telah dipungut atau dipotong oleh pihak lain. Oke, untuk kredit pajak angka 13 sebesar Rp1.299.877. Angka 14 PPh yang dibayar sendiri yaitu PPh pasal 25. Kita lihat dari soal, apakah selama tahun berjalan Muhammad Zain telah membayar angsuran PPh pasal 25? Ternyata kita lihat di sini Muhammad Zain telah membayar angsuran PPh pasal 25 selama tahun 2019 yaitu Rp1.200.000. Dan ini boleh menjadi kredit pajak si Muhammad Zain, ya, sebesar Rp1.200.000. Lalu di bagian C, STP PPh pasal 25. Apakah Zain memiliki STP? Dari soal, Zain tidak memiliki STP PPh pasal 25, maka kita isi 0. Lalu, berapa jumlah kredit pajak Muhammad Zain? Yaitu Rp1.200.000. Sehingga PPh yang kurang dibayar atau PPh yang lebih dibayar yaitu angka 13 dikurangkan dengan angka 15 bagian D. Sehingga kita peroleh nilainya Rp99.877. Dan ini PPh yang kurang dibayar. Maka, kapan kita akan melunasinya? Maka Muhammad Zain memilih untuk melunasinya yaitu tanggal 31 Maret 2020. Oke. Selanjutnya kita beralih ke bagian F. Angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Nah, ini di angka 18 kita boleh memilih bagian A atau bagian B. Kita memilih bagian A yaitu 1 dibagi 12 dikalikan dengan jumlah pada angka 13. Maka 1 dibagi 12 dikali 1.299.877 sehingga kita dapatkan nilainya Rp108.323. Maka Muhammad Zain paling lambat melaporkan SPT-nya untuk tahun 2019 yaitu tanggal 31 Maret 2020 dengan diisi lengkap mulai dari nama sampai dengan NPWP. Baik, demikianlah sesi 1 kita terkait penyusunan formulir 1770 SS dan formulir 1770 S. Selanjutnya di sesi 2 kita akan membahas bagaimana penyusunan SPT PPh orang pribadi formulir 1770. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.